الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا يحصى توفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pengajian kita Umdatul Ahkam karya Al-Hafidh Al-Maqdisi rahimahullah taala, dan kita masih membahas seputar hukum-hukum pernikahan atau fikih usrah, fikih keluarga. Kemarin sudah kita bahas masalah perceraian, dan kita lanjutkan sekarang hadis yang ke-321. Ini masih dalam bab tentang masa iddah, babul iddah. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, Ummi Salamah mengatakan, Ja'at telah datang imra'atun, seorang wanita, ila Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ibnati, sesungguhnya putri saya, tuwfiya anha, mati darinya, zawjuha, suaminya. Wa qad ishtakat, dan putri saya ini sakit, ainaha, pada matanya. Afanakhaluha, bolehkah kami mencelai dia? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab, la, tidak boleh. Qalahu marratain, Nabi mengucapkannya 2 kali, atau thalathan, atau 3 kali. Kullu dzalika, setiap itu, yaqulu, Nabi menjawab la. Ya, jadi pertanyaannya diulang 3 kali, dijawab tidak. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, innama, sesungguhnya dia adalah hiya, masa iddah tersebut, arba'atu ashhurin wa ashrun, 4 bulan 10 hari, maka jangan dikurangi lagi. Wa qad kana, dan sungguh adalah dulu, ihdakunna, salah satu kalian, wahai para wanita, fil jahiliyah, di masa jahiliyah, tarmi bil ba'rah, melemparkan tai hewan, ya, tai apa? Tai onta dan sebagainya, ala ra'sil haul, di atas puncak 1 tahun, maksudnya setelah selesai 1 tahun. Faqalat Zainab, maka Zainab menjelaskan, maksudnya apa sih? Ya, maksudnya adalah kanatil mar'ah, adalah dulu seorang wanita, idza tufiya anha zawjuha, kalau ditinggal mati suaminya, dakhalat hifshan, dia masuk pada satu gubuk kecil, wala bisat syarra thiyabiha, dan dia menggunakan bajunya yang paling jelek, ya, yang sudah apa? Robek-robek. Kemudian ngapain di situ? Walan tamassa tiban, tidak boleh menyentuh parfum, wala syai'an, tidak boleh menyentuh apapun, hatta tamurra 'alaiha sanah, sampai melewati 1 tahun. Tsumma tu'ta bidabbah, lalu didatangkan seekor hewan, himarin au tairin au syatin, bisa keledai, bisa burung, bisa juga kambing. Fataftaddu bihi, maka dia usap-usapkan dirinya terhadap hewan tersebut. Faqallama taftaddu bi syai'in, maka jarang dia itu mengusap-usapkan dirinya kepada sesuatu, illa mata, kecuali dia pasti mati, hewan yang diusapkan tadi. Tsumma takhruj, kemudian dia keluar dari gubuk tadi. Fatuqa ba'rah, lalu dia diberi 1 tai atau teletong. Fatarmi biha, lalu dia lemparkan teletong tersebut. Tsumma turaji, kemudian dia boleh memakai ba'du, setelah itu, masya'at min tibin, apa saja yang dia mau, berupa parfum, au ghairi, ataupun
yang lainnya. Al-hifz itu adalah al-baitus saghirul haqir, rumah kecil yang sederhana, ya, gubuk tadi. Wa taftaddu itu tadluquhu bihi jasadah, dia gosok-gosokkan kepada tubuhnya. Muslimin rahimakumullah. Hadis ini bicara tentang dua hal. Yang pertama, bahwasanya selama masa iddah seorang wanita ditinggal mati suaminya tidak boleh berdandan. Maka kalau ditinggal mati suaminya, masa iddahnya berapa lama, selama itulah dia tidak boleh berdandan. Itulah yang disebut sebagai iddah atau berkabung. Tidak boleh berdandan dan tidak keluar rumah kecuali kalau ada hajat saja. Tidak ada hajat jangan keluar. Nah, maka dalam kasus ini ada seorang wanita ditinggal mati suaminya, matanya sakit, dia pengen pakai celak, celaknya dalam rangka mengobati sakit matanya tadi. Ternyata Nabi mengatakan, la, tidak boleh. Kenapa? Kamu masih dalam masa bergabung. Kalau kamu mengobati matamu dengan celak, maka berarti kamu berdandan dengan celak. Celak itu menyebabkan cantik, tambah cantik seorang wanita. Maka ini seolah-olah dia mengatakan, saya sudah siap nikah, silahkan yang melamar saya, silahkan. Seolah-olah ngomong gitu, padahal masih masa iddah, tidak boleh menikah. Karena itu solusinya bagaimana? Solusinya pakailah obat mata yang bukan celak. Jadi celak itu memang ada dua macam. Ada celak yang hanya untuk berhias saja, seperti celak-celak yang model sekarang, yang dioleskan kayak pulpen begitu dioleskan. Nah, itu cuma berhias, nggak ada nilai obatnya di situ. Tapi ada celak yang bernilai obat. Misalnya celak ifmit. Ini dari batu asli, batu ifmit. Di tempat tertentu batu tersebut kemudian digerus, kemudian jadilah seperti pasir, bisa untuk bercelak, dimasukkan kepada mata, perih, tapi nanti akan keluar air mata yang membersihkan mata kita. Sehingga kalau matanya sakit, dengan sebab itu matanya jadi sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi karena masa iddah tidak boleh pakai celak, maka untuk obat pun juga tidak boleh pakai obat yang lain, ya, tetes mata maupun yang lain. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi tidak mengizinkan dia bercelak padahal dia membutuhkan, yaitu untuk berobat? Maka Nabi katakan alasannya. Beliau mengatakan, tiada lain masa iddah kamu itu cuma 4 bulan 10 hari. Artinya cuma pendek. 4 bulan 10 hari kamu sabar. Kalau mau pakai celak, nunggu kalau sudah 4 bulan 10 hari. Ini masa iddahnya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya kalau dia masih aktif haid sebagaimana yang sudah saya sampaikan dulu. Adapun kalau apabila dia tidak hamil, mohon maaf ya. Apabila dia hamil, maka tentu saja masa iddahnya sampai dia melahirkan. Jadi saya ulang lagi, masa iddah bagi orang yang ditinggal mati suaminya hanya ada dua macam. Ada kalanya dia hamil, berarti harus menunggu sampai melahirkan. Ada kalanya dia hail, yaitu tidak hamil, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Baik yang masih aktif haid maupun sudah tidak aktif haid, sama saja. Kemudian Nabi menjelaskan, kalau dulu di masa jahiliyah, masa iddahnya itu sampai 1 tahun. Nah, sekarang masa iddah yang dulu 1 tahun, kemudian oleh Allah diubah, jangan 1 tahun, kasihan wanita, hanya 4 bulan 10 hari. Nah, sudah diringkas oleh Allah, jangan diringkas lagi, itu maksudnya Nabi. Nah, makanya perawi hadis menjelaskan apa sih maksudnya wanita di masa jahiliyah kalau sudah 1 tahun melempar tai, melempar teletong, maksudnya gimana? Nah, dijelaskan oleh perawi hadis yaitu Zainab. Zainab mengatakan, jadi gini dulu, kalau ada seorang mati meninggalkan istri di masa jahiliyah sebelum Islam datang, maka wanita ini tidak hidup di dalam rumah seperti biasanya, tapi dia ditaruh di gubuk kecil di luar rumah. Di halaman rumah ada gubuk kecil, nah, dia ditaruh di situ selama setahun, nggak boleh mandi, nggak boleh apa-apa. Jadi makan ya di situ, ya BAB ya disiapkan di situ, sehingga dia kotornya bukan main. Orang tahu adus, orang tahu nyentuh air, orang tahu nyentuh parfum, sama sekali.
dan dia harus memakai baju yang paling jelek dalam rangka apa? Dalam rangka berkabung tadi. Jadi menampakkan kesusahan dia terhadap kematian suaminya, maka dia diharuskan seperti itu oleh orang-orang masa jahiliyah. Nah, kalau sudah 1 tahun berada di gubuk tadi dan tidak mandi sama sekali, maka untuk menyelesaikan masa iddahnya 1 tahun itu, kemudian dibawakan ayam atau kambing atau keledai. Nah, kemudian mohon maaf, wanita yang tidak pernah mandi ini disuruh mengusap-usapkan kemaluannya pada hewan yang didatangkan tadi. Ayam misalnya. Nah, ayamnya diusap-usapkan pada kemaluannya. Nah, kemaluan selama 1 tahun tidak pernah dicuci air, bisa tahu sendiri bagaimana kotornya. Makanya hewan yang diusap-usapkan tadi pasti mati. Biasanya mati. Gitu. Ayam diusap-usapkan gitu. Wah, ampuni langgenah nih. Ayamnya kelenger mati. Nah, kalau sudah ayamnya mati begitu, akhirnya wanita tadi dibawain telentong. Nih, telentongnya silahkan kamu lempar. Begitu telentong sudah dia lempar, sudah bebas dia, boleh keluar dari gubuk tadi, kemudian boleh mandi seperti biasa. Melempar telentong dalam rangka apa? Ya untuk menunjukkan bahwa ini beban saya untuk berada 1 tahun di rumah ini sudah selesai. Maka seolah-olah sudah melemparkan tai yang mengotori dia. Nah, itu aturan jahiliyah yang ngawur seperti itu dihapus oleh Islam. Kamu zalim seperti itu. Suaminya mati, kemudian istrinya disuruh berada di gubuk kecil, zalim. Tidak boleh mandi selama 1 tahun, zalim lagi. Kemudian setelah selesai 1 tahun, disuruh ngusap-ngusap dengan hewan tadi, dolim lagi juga. Dolimnya bertubi-tubi nih. Maka Islam dihapus kezaliman kayak begitu. Maka Islam itu mengajarkan kepada kita satu ajaran yang sangat jelas, sangat indah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la darar wala dirar. Tidak boleh berbuat mudarat, tidak boleh saling memudarati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini memudarati kayak begini. Coba Pak, 1 tahun nggak mandi, bisa mencoba kita. Masya Allah. Bahkan tidak hanya tidak mandi, tidak boleh nyentuh air. Pipis silahkan pipis, tapi nyentuh air nggak boleh. BAB silahkan BAB, tapi nyentuh air nggak boleh. Nah, terus pakai apa? Pakai tisu, apa pakai godong kalau zaman dulu, nih. Pakai batu. Masya Allah, setahun nih gue. Dolimnya bukan main kayak begini. Nah, itulah pelecehan orang-orang jahiliyah terhadap wanita pada masa dulu. Maka Islam membawa ajaran menyelamatkan wanita dari pelecehan-pelecehan seperti itu. Sayangnya sekarang manusia jadi kembali bodoh sehingga pengen menjadi dilecehkan lagi. Maka wanita yang sudah dimuliakan Islam disuruh pakai jilbab, tidak mau pakai jilbab. Malah pilih lepas jilbabnya dalam rangka menampakkan kecantikannya. Kalau sudah menampakkan kecantikan rambutnya, pengen lagi menampakkan kecantikan tubuhnya, pahanya dibuka. Akhirnya terjadi perkosaan. Ya salahmu sendiri. Mau dimuliakan Islam malah tidak mau. Akhirnya dilecehkan sebagaimana zaman dahulu kala. Jadi Islam ini ajaran membawa penghormatan terhadap wanita, menyelamatkan wanita dari pelecehan-pelecehan jahiliyah yang terjadi di masa dulu. Tapi kemudian orang-orang sekarang malah pengen kembali kepada kondisi semula. Na'udzubillah min syarri dzalik. Karena itu para muslimah hendaklah mengetahui keindahan ajaran Islam begini, lakukan apa yang diperintahkan oleh Islam, menutupi aurat sebenar-benarnya. Monggo Pak. Ya. Keluar selama masa iddah diperbolehkan apabila ada hajat. Hajat itu bisa berupa 2 macam. Ada kalanya hajat agama untuk mengaji seperti ini, ada kalanya hajat dunia seperti belanja di pasar. Tapi tidak boleh berhias. Bajunya baju biasa yang tidak menarik orang. Kalau baju yang menarik orang nggak boleh. Kita lanjutkan ya. Kitabul Li'an, kitab tentang li'an. Li'an itu saling melaknat antara suami dengan istri. Kasusnya kayak apa? Nah, kita baca hadisnya 322. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu
anna bahwasanya fulan bin fulanin seseorang qala berkata ya Rasulullah wahai Rasulullah araita apa pendapat anda bahwasanya law wajada ahaduna kalau seseorang di antara kami mendapati imra'atahu istrinya ala fahisha berbuat serong berbuat zina kaifa yasna bagaimana dia lakukan. Jadi kalau istri melakukan perbuatan serong, apa yang harus dilakukan ini si laki-laki ini suaminya ini? Intakallama kalau dia bicara, takallama bi amrin azim. Dia bicara masalah besar, mempermalukan diri sendiri juga. Wa in sakata kalau dia diam, sakata ala mithli dzalik. Dia juga diam atas perkara yang besar seperti itu juga. Qala fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diam, falam yujibhu, tidak menjawabnya. Kenapa Nabi diam? Satu, karena belum turun wahyu. Dua, karena kejadiannya belum ada. Itu hanya andai, nggak usah diandai-andai. Falamma maka tatkala kana adalah ba'da dzalika setelah itu atahu dia datang lagi kepada Nabi. Faqala lalu dia lapor, innal ladzi sa'altuka sungguh sesuatu yang saya tanya pada engkau anhu tentangnya qadib tulitu bih aku sudah diuji oleh Allah dengannya, artinya betul-betul terjadi terhadap istriku. Jadi tidak usah berandai-andai yang jelek-jelek, karena kalau berandai-andai yang jelek-jelek malah kita mendapatkan ujian sesuai andai-andai tadi. Seperti dalam kasus ini, sebenarnya istrinya nggak masalah, tapi karena dia berandai-andai malah Allah kasih ujian sesuai andai-andai dia. Istrinya betul-betul serong. Fa'anzalallahu azza wa jalla maka Allah azza wa jalla menurunkan haula'il ayat-ayat itu fi surat An-Nur pada surat An-Nur surat 24. Walladzina yarmuna azwajahum dan orang-orang yang menuduh istri-istri mereka berzina. Menuduh berzina terhadap istri mereka. Dan seterusnya ini ayatnya panjangnya. Fatalahunna alaih maka Nabi membacakan ayat-ayat itu kepadanya. Wa wa'adahu menasihati dia. Wa dzakarahu mengingatkan dia. Wa akhbarahu dan mengabari dia anna adzab dunya bahwasanya siksa dunia yaitu dicambuk ahwanu min adzabil akhirah lebih ringan daripada siksaan akhirat yaitu neraka. Faqala maka orang ini mengatakan la walladzi ba'atsaka bil haqq tidak demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran nabiyan sebagai seorang nabi maksudnya demi Allah. Maka zantu alaiha saya tidak dusta terhadap istriku. Saya tidak bohong, tidak menuduh terhadap istriku. Pemandaaha kemudian Nabi memanggil istri. Fawadu'ah wa'adhaha menasihatinya. Wa akhbaraha mengabarinya anna adzab dunya bahwasanya siksaan dunia ahwanu min adzabil akhirah lebih ringan daripada siksaan akhirat. Maksudnya dirajam lebih ringan daripada disiksa di neraka. Faqalat maka si perempuan juga mengatakan, la walladzi ba'atsaka bil haqq. Tidak demi Allah, innahu lakadzib. Sungguh istri saya suami saya yang bohong. Saya enggak berzina. Fa bada'a birrajul maka Nabi memulai dengan si laki-laki. Fa syahida arba'a syahadatin billah. Dia bersaksi dengan 4 persaksian atas nama Allah. Innahu laminas shadiqin. Sungguh dia jujur di dalam tuduhan zina tadi. Wal khamisah dan sumpah yang kelima yang dia ucapkan anna la'natullah alaih bahwasanya dia siap mendapat laknat Allah in kana minal kadzibin kalau dia berdusta. Tsumma sanna bil mar'ah kemudian Nabi menjadikan perempuan itu bersaksi yang kedua ya setelah suaminya. Fasyahidat arba'a syahadatin billah maka dia bersaksi 4 kali saksi dengan nama Allah maksudnya sumpah dengan nama Allah innahu laminal kadzibin sungguh suami saya dari dusta. Wal khamisah dan sumpah yang kelima anna ghadaballahi 'alaiha bahwasanya dia siap dimurkai Allah in kana minas shadiqin kalau suaminya tadi jujur di dalam tuduhannya tadi. Kemudian Nabi memisahkan di antara suami istri tadi, cerai abadi. Kemudian Nabi mengatakan, Allah ya'lam, Allah tahu, anna ahadakum kadzib, bahwa salah satu dari kalian berdua pasti dusta. Fahal minkum ta'ib,
apakah ada yang mau tobat di antara kalian berdua ini? Qalu salasan, Nabi mengucapkan sampai 3 kali. Tapi ternyata tidak ada yang mengaku salah. Inilah yang disebut mula'anah, saling melaknat antara suami dengan istri. Yaitu apabila seorang suami mengatakan, saya melihat istri saya berzina, sementara dia tidak punya 4 saksi. Padahal orang mengatakan seseorang berzina wajib bawa 4 saksi. Dan ini nggak punya 4 saksi, tapi dia betul-betul melihat. Maka ketika suami mengaku bahwasanya dia melihat istrinya berzina, tapi nggak mampu mendatangkan 4 saksi, maka dia harus melakukan mula'anah ini tadi. Yaitu kalau istrinya tidak mengakui dan suaminya tidak bisa mendatangkan saksinya. Kalau istrinya mengakui, ya nggak perlu mula'anah. Istrinya mengakui, ya baik, saya mengakui salah, saya berzina, ya sudah selesai. Berarti istrinya dirajam, selesai. Istrinya dirajam sampai mati, selesai. Tapi ini suami ngotot mengatakan saya melihat dia berzina, sementara si istri ngotot mengatakan saya tidak berzina. Nah, dalam kondisi seperti itu penyelesaian masalahnya adalah mula'anah. Suami istri disuruh saling melaknat. Masalah saling melaknat ini disebutkan oleh Allah di dalam surat An-Nur. Mulai dari ayat yang ke-6 dan seterusnya. Surat An-Nur itu surat yang ke-24, ayat ke-6 dan seterusnya. Orang-orang yang menuduh istri-istri mereka berzina, padahal tidak punya 4 saksi kecuali diri mereka, maka persaksian salah satu mereka adalah mengucapkan 4 kali sumpah dengan nama Allah bahwasanya dia jujur. Kemudian sumpah yang kelima, dia siap mendapatkan laknat Allah kalau dia dusta. Jadi si suami tadi mengatakan, demi Allah, saya jujur bahwasanya istri saya berzina. Demi Allah, saya jujur bahwasanya istri saya berzina. Demi Allah, diulangi sampai 4 kali. Kemudian yang kelima, dia mengatakan, demi Allah, saya siap mendapatkan laknat Allah. Andai saya ini bohong, ternyata istri saya tidak berzina, tapi saya hanya menuduh. Saya siap dilaknat oleh Allah. Nah, kalau suami sudah mengucapkan 5 sumpah seperti ini, maka istri bebas pilih mana dia. Pilih dia menerima sumpahnya suami, berarti dia dirajam. Atau pilih dia menolak sumpahnya suami, seperti dalam kasus tadi. Ini istrinya ngotot, enggak, saya enggak bohong, suami saya yang bohong. Maka Rasulullah mengatakan, baik ya, kalau tidak ada yang mau ngalah ya, sekalian berdua ini pasti ada satu yang bohong. Ada kalanya suaminya yang bohong, ada kalanya istrinya yang bohong. Tapi karena tidak ada yang mau ngalah, maka si istri disuruh bersumpah 5 kali juga. Dia bersaksi, maksudnya bersumpah 4 kali sumpah dengan nama Allah bahwa suaminya bohong. Maka si istri mengatakan, demi Allah, suami saya bohong, menuduh saya berzina. Demi Allah, suami saya bohong, menuduh saya berzina. Sampai 4 kali. Kemudian sumpah yang kelima, dia mengatakan, demi Allah, saya siap dimurkai Allah kalau memang suami saya jujur bahwasanya saya itu berzina. Nah, kalau sudah si perempuan bersumpah 5 kali sumpah, maka dia bebas dari hukuman rajam. Suaminya juga bebas dari hukuman menuduh berzina. Karena dalam Islam ini dua-duanya dihukum. Orang menuduh berzina terhadap orang lain padahal tidak punya saksi, dihukum 80 kali cambukan pada punggungnya sini. Seorang wanita sudah punya suami, kemudian berzina, dihukum juga. Apa hukumannya? Rajam. Nah, tapi dalam kasus ini, si suami tidak punya saksi, tapi si istri tidak mengakui. Akhirnya, dua-duanya harus bersumpah 5 kali sumpah tadi. Kalau sudah sumpah 5 kali sumpah, maka hukuman bagi keduanya tidak ada sama sekali. Si suami tidak dicambuk 80 kali, gara-gara menuduh istrinya tadi. Si istri juga tidak dirajam sampai mati, gara-gara dia berzina, karena dia tidak mengakui. Tapi memang ya sabda Nabi SAW dalam hadis ini tadi beliau mengatakan apa?
Beliau mengatakan ada dunia ahwan min adzabil akhirah. Ketahuilah bahwa siksa di dunia lebih ringan dari siksa di akhirat. Kamu wahai suami, meskipun bebas dari cambuk 80 kali, tapi kalau kamu bohong terhadap istrimu, maka berarti kamu besok di akhirat disiksa oleh Allah karena sudah menuduh istrimu berzina padahal tidak. Demikian juga istri, wahai istri, kamu memang bebas dari rajam, betul. Tapi ingat-ingat, karena kamu betul-betul berzina tapi tidak mau mengakui, maka nanti di akhirat dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, dipukuli oleh para malaikat dan siksanya lebih dahsyat daripada sekedar dirajam dengan batu-batu kecil. Makanya Nabi sebelum melakukan mula'anah antara suami istri ini tadi, beliau menasihati dulu. Bahkan Nabi itu ketika si suami ini akan menyampaikan sumpah yang kelima, itu Nabi suruh orang untuk pegang mulutnya. Nah, suami ini dipegang mulutnya. Hati-hati ya, kamu ngomongnya ini bahaya kan? Demi Allah, saya siap mendapatkan laknat Allah. Bahaya ini. Kalau kamu bohong, betul-betul laknat Allah turun pada kamu. Untuk si perempuan, karena perempuan tidak boleh disentuh oleh laki-laki, maka ketika dia mau sumpah yang kelima, Nabi tidak menyuruh orang untuk memegang mulutnya si istri tadi, enggak. Tapi cukup dinasihati ya. Ingat-ingat ya, ini sumpah kelima, ini bahaya ini. Kalau kamu mengatakan demi Allah saya siap dimurkai Allah, kalau memang saya betul-betul berzina tapi saya tidak mengakui, nah, maka nanti betul dimurkai Allah. Bahaya besar ini. Murka Allah itu besar, laknat Allah juga besar. Tapi para ulama mengatakan lebih besar murka Allah daripada laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kasus seperti ini, untuk si suami suruh mengatakan saya siap dilaknat, untuk si istri disuruh mengatakan saya siap dimurkai Allah. Kenapa? Karena biasanya kasus-kasus seperti ini biasanya suami yang benar. Kok bisa? Karena suami menuduh istri berzina itu sesuatu yang berat. Beratnya gimana? Itu mempermalukan diri sendiri juga. Kamu punya istri, kok istrimu sampai berzina, berarti kamu itu jelek di hadapan istrimu. Tidak bisa memuaskan istrimu, berarti kamu itu rendah. Nah, maka seorang suami ngomong istrinya berzina itu gara-gara terpaksa betul-betul melihat istrinya melakukan seperti itu. Biasanya begitu. Tapi bisa juga tidak. Bisa juga saking bencinya suami kepada istrinya ini, akhirnya dia menuduh padahal sama sekali istrinya tidak melakukan apa-apa. Nah, makanya inilah rahasianya kenapa si suami disuruh mengatakan laknat, siap dilaknat Allah, tapi istri disuruh mengatakan siap dimurkai Allah Ta'ala. Nah, kalau sudah selesai mula'anah, apa yang terjadi? Dua yang terjadi. Pertama, suami istri ini bisa cerai. Dan cerainya cerai abadi, tidak bisa balik selama-lamanya sampai kiamat, nggak bisa balik. Meskipun misalnya si istri kemudian mengakui ya, saya mengakui salah, saya khilaf, memang saya berzina, saya sekarang mau baik, saya menghapus dosa-dosa lama, saya menjadi wanita yang salehah, saya ingin kembali menjadi istrimu. Tidak bisa. Ini cerainya cerai abadi, balik nggak bisa. Jadi di dalam Islam ada istilahnya cerai abadi. Cerai abadi yaitu apa? Dalam kasus mula'anah ini. Ada pun selain kasus mula'anah, nggak ada cerai abadi. Mau rujuk lagi bisa apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah kita bahas pada bab cerai kemarin. Yang kedua, konsekuensi setelah mula'anah adalah nanti kalau istrinya itu hamil, maka anak yang lahir dari hamil tersebut tidak boleh dinisbatkan kepada mantan suaminya, tapi hanya dinisbatkan kepada ibunya. Jadi bukan bin bapak fulan, tapi bin ibu fulan. Seolah-olah seperti anak zina. Anak zina kan tidak punya nasab bapak kan. Nah, itu juga begitu. Tapi meskipun begitu, tidak boleh siapapun menuduh ibunya berzina. Meskipun anaknya ini binnya kepada apa? Ibunya, tapi nggak boleh menuduh berzina. Kalau ada orang mengatakan kamu itu pezina, maka orang yang mengatakan begitu dicambuk 80 kali cambukan. Wanita ini nggak boleh diomongi dia berzina, nggak boleh. Kenapa? Dia tidak mengakui. Adapun dia bohong atau dia jujur bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hukum Islam kayak begini. Makanya dalam hadis ini Nabi mengatakan wa fi lafdhin, dalam lafal yang lain,
Nabi mengatakan, la sabila laka, tidak ada jalan untuk kamu wahai suami, alaiha, terhadap istrimu. Maksudnya tidak ada jalan gimana? Kamu tidak bisa menguasai istrimu lagi yang sudah kamu mulai anak, maka harus cerai, sudah pisah, nggak bisa jadi istrimu lagi, nggak bisa. Bahkan mau kembali lagi, mau rujuk, nggak bisa. Kamu ngaku, saya ngaku ya Rasulullah, sebenarnya istri saya nggak zina, cuma dia bergandengan tangan saja kok, nggak sampai zina, nggak sampai masuk gitu. Tapi saya saking marahnya kepada istri sampai mengatakan zina. Meskipun dia tobat dan mengakui salahnya, sama saja. Sudah terlanjur mula anak, tidak bisa rujuk sama sekali. Faqala, maka si sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mali, hartaku gimana? Maksudnya mahar yang sudah aku berikan gimana? Qala, Nabi menjawab, la mala laka, tidak ada harta untuk kamu. Maksudnya maharmu sudah hilang, sudah menjadi milik istrimu. In kunta shadaqta 'alaiha, kalau kamu jujur ketika menuduh istrimu itu, fahuwa, maka mahar itu bimastahlalta min farjiha, karena kamu sudah menghalalkan farjinya istrimu, yaitu kamu sudah menjima istri kamu. Kalau kamu jujur bahwa memang istrimu betul-betul berzina, maka mahar itu sudah menjadi milik istrimu. Kenapa? Kamu sudah menjima dia. Jadi mahar itu sebagai ganti dari jima yang kamu dapatkan dari istri. Istri awalnya perawan, gara-gara kamu nikahi jadi tidak perawan. Nah, ganti ruginya apa dari perawan jadi tidak perawan? Mahar tadi, sehingga mahar nggak boleh balik, nggak boleh. Wa in kunta kadzatta 'alaiha, kalau kamu dusta terhadap istrimu, alias hanya menuduh, fahuwa ab'adu laka minha, maka itu lebih jauh untuk kamu. Tidak mungkin lagi mahar balik kepada kamu. Oh, kamu sudah mengumpuli istrimu, kamu sudah menuduh istrimu, padahal dia tidak berzina, kok masih minta mahar dikembalikan? Ya nggak bisa. Nah, maka tampaknya ini maharnya besar ini ya. Karena orang Arab kan biasanya maharnya besar-besar. Gitu. Maharnya satu kebun yang luas, 1 hektar misalnya. Nah, makanya suami merasa, wah, kehilangan istri, mahar juga hilang. Nah, dia pengen maharnya balik supaya bisa nikah lagi sama orang lain. Kata Nabi, nggak bisa. Mahar sudah diberikan kepada istri, ya sudah jadi milik istri. Kamu sudah menjima istrimu. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, supaya tidak terjadi perkara-perkara yang buruk seperti yang dikisahkan dalam hadis ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang diajarkan di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan pada surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, berikanlah untuk kami, istri-istri kami dan keturunan kami penyejuk mata. Apa maksudnya istri penyejuk mata? Yaitu istri yang taat kepada Allah. Keturunan yang penyejuk mata, maksudnya keturunan yang taat kepada Allah. Karena seorang muslim kalau melihat istrinya taat kepada Allah, itu sejuk matanya, senang. Jam 2 malam dia bangun, dicari, loh istriku kok tidak ada di samping, di mana ini? Ternyata istrinya sholat tahajud. Nah, suaminya pasti kan senang, masya Allah, istriku soleh. Nah, itu penyejuk mata kayak gitu. Kita melihat anak-anak kita mendengar azan, meninggalkan rumah untuk sholat berjamaah di masjid, menyejukkan mata kita, menyejukkan hati kita. Itu yang dimaksud qurrata a'yun. Jadi penyejuk mata itu bukan kok istrinya dan anaknya ganteng-ganteng, cantik-cantik, gendut-gendut, nggak begitu. Ya. Kalau cuma itu saja itu dunia nggak penting. Yang penting adalah agamanya bagus, taat kepada Allah. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin atau panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini doa yang sangat penting untuk kita baca supaya keluarga kita dan anak turun kita sampai cucu cicit kita ke bawah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau membaca doa ini diniatkan untuk cucu cicit kita ke bawah. Karena apa? Dzurriyyatina, keturunan-keturunan kami. Keturunan berarti kan zaman, anak, cucu, cicit, terus ke bawah semuanya.
supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tambah satu hadis ini. 323. Wa anhu radhiyallahu anhuma anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki dewasa rama ra'atahu, menuduh berzina istrinya, wa tafa min waladiha, dan dia tidak mengakui anaknya istri tersebut. Fi zamani Rasulillah, terjadinya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menyuruh keduanya. Fatala'ana, keduanya melakukan mula'anah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana diperintahkan Allah, yaitu pada surat An-Nur tadi, ayat yang ke-6 dan seterusnya. Tsumma qada, kemudian Nabi memutuskan bil waladi, anak yang lahir, lil mar'ah, untuk si istri. Wa farraqa, dan Nabi memisahkan bainal mutala'inain, di antara dua orang yang sudah saling melaknat tadi. Nah, ini yang tadi saya terangkan bahwa setelah terjadi mula'anah ada dua konsekuensi. Konsekuensi pertama, cerai abadi, tidak bisa rujuk sama sekali, meskipun salah satunya tobat, seandainya ada yang tobat tetap nggak bisa rujuk. Konsekuensi kedua, anak yang lahir dari hasil mula'anah tadi, maka tidak boleh dinisbatkan kepada bapak. Kenapa? Bapak tidak mengakui sebagai anak. Kenapa tidak mengakui? Karena menuduh atau mengatakan istrinya berzina. Berarti anak hasil zina, bukan anak hasil mani dia. Meskipun mungkin saja itu dari mani suaminya, bisa saja kan? Karena setelah hubungan dengan suami, misalnya ya, kemudian dia hamil. Setelah dia hamil, kemudian dia berzina. Na'udzubillah. Tapi karena dia berzina, kemudian melakukan mula'anah tadi, maka anak yang akan lahir nanti tidak dinisbatkan kepada bapaknya, tapi dinisbatkan kepada mar'ah, kepada ibunya. Tapi sekali lagi, si wanita tidak boleh dituduh lagi berzina. Kalau ada orang mengatakan, wahai kamu wanita, pezina kamu khianati suami kamu. Nah, justru orang yang ngomong itu diciduk oleh penguasa, dicambuk 80 kali cambukan karena dia menuduh berzina. Atau dia mengatakan kepada bayi yang lahir tadi, ini anak zina. Kalau dia mengatakan ini anak zina, maka dia dicambuk 80 kali. Kenapa? Karena tidak boleh kata-kata zina itu diungkapkan kepada masyarakat tanpa ada bukti 4 saksi ini. Kalau ada 4 saksi baru boleh ngomong. Nggak ada. Maka dalam Islam kata-kata zina itu betul-betul sangat diberikan perhatian penuh. Jangan sampai orang muda-muda mengatakan kamu zina, kamu anak zina, dan sebagainya. Dalil tentang dicambuknya 80 kali kalau orang menuduh berzina kepada orang lain disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan pada surat An-Nur ayat yang ke-4, walladzina yarmunal muhsanat, orang yang menuduh zina kepada wanita yang baik-baik, tsumma lam ya'tu bi arba'asy syuhada, lalu tidak bisa mendatangkan 4 saksi, fajriduhum 80 jaldah, cambuklah mereka 80 kali cambukan. Ini pernah terjadi di masa Sayyidina Umar. Abu Bakrah dan 3 orang mengatakan bahwasanya Abu Bakrah dan 3 orang, berarti 4 orang ya. Abu Bakrah sama 3 orang yang lain mengatakan bahwasanya Mughirah bin Syu'bah berzina. Tapi setelah 4 orang ini didatangkan untuk saksi, ternyata yang berani saksi hanya 1 orang, yaitu Abu Bakrah. Abu Bakrah mengatakan, saya melihat Mughirah berzina. Tapi yang 3 orang tidak berani. Enggak, saya cabut pernyataan saya. Saya tidak melihat berzina. Hanya melihat bahwasanya keduanya masuk kamar. Tapi setelah masuk kamar terus ngomong, sudah ngerti. Pokoknya masuk kamar. Nah, kalau mengatakan berzina itu harus betul-betul, mohon maaf, melihat masuk kemaluan. Kalau hanya masuk kamar, enggak, itu bukan berzina namanya ya. Karena itu akhirnya oleh Sayyidina Umar 3 orang ini dibebaskan karena dia mencabut tuduhan berzina.
Sementara Abu Bakar, sahabat Nabi tadi, dicambuk oleh Sayyidina Umar 80 kali cambuk. Maka begitu Abu Bakar dicambuk 80 kali cambukan, Mughirah yang dituduh berzina dia senang. Nah, kamu gara-gara nuduh saya, jadi kondisi menjadi jelek kamu karena kamu dicambuk Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar balik menasihati Mughirah. Yang jelek justru tempat yang kamu itu bersama perempuan tadi. Itu yang jelek. Laki-laki bersama perempuan di tempat yang tersembunyi dua orang tok, itu yang jelek itu. Meskipun kamu tidak terbukti berzina, andaikan ya, maka tetap itu jelek. Kenapa jelek? Laki perempuan tidak boleh berduaan di satu tempat. Ini kasusnya Mughirah bin Syu'bah dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kita ambil pelajaran darinya, masalah zina harus hati-hati. Tidak melihat masuknya kemaluan pada kemaluan, jangan ngomong. Kalau ngomong, maka dia dicambuk 80 kali. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.